Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sholat di luar sholat. Ya. Ini istilah tasawuf. Ya, istilah tasawuf, sholat di luar sholat. Saya akan berangkat dari sebuah nilai filosofis begini. Ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan konsekuensinya mereka harus beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Sementara orang ada yang memahami ibadah itu ritual saja, seperti sholat, puasa, zikir, itu ibadah. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang lain, tujuan dalam tanda kutip Allah menciptakan kita itu kan ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti ada tugas lain sebetulnya selain yang kita fahami sebagai sebuah ibadah ritual saja. Memakmurkan bumi, memakmurkan, mengurusnya, menyentosakannya, lalu memperhatikannya. Itu bagian daripada tugas kita. Sehingga ulama membedakan antara seorang abidun dengan abdun. Nah, hati-hati. Ada abidun, fahuwa abid, isim fa'il, abidun, artinya orang yang beribadah, worshipper, dengan abdun. Abdun artinya hamba, slave. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi abidihi, tapi bi abdihi. Itu makomnya Nabi abdun, orang yang sudah menjadi hamba, bukan abid, orang yang menyembah. Kenapa? Perbedaannya tadi. Kalau seorang worshipper, seorang penyembah, yang pertama dia membatasi aspek peribadatannya. Apa yang dibatasinya? Pertama, waktu. Sudah zuhur nih, waktunya sholat. Ya, dia sholat zuhur, waktunya ibadah. Habis zuhur selesai, nggak ibadah lagi. Nanti nunggu asar, begitu asar waktunya ibadah. Habis sholat asar nggak ibadah lagi, nunggu waktunya maghrib. Nah, ini waktu ibadah. Jadi seorang abid, worshipper, dia hanya beribadah nunggu waktu. Di luar waktu yang harus ibadah, dia nggak ibadah. Satu itu, dia batasi waktunya. Yang kedua, seorang worshipper, seorang abid, seorang penyembah, dia membatasi ibadah pada ritualnya. Wah, ini sholat, ibadah. Harus lillahi ta'ala ini sholat. Habis sholat, lepas tuh lillahi ta'alanya. Nah, maka yang bagus itu abad. Illa liya'buduni. Kalau saya boleh terjemahkan agak bebas, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan konsekuensinya kamu jadi budak saya. Begitu kira-kira. Bukan penyembah saya. Kalau budak, wah ini siap. Kapanpun siap, semua disuruh ibadah siap. Nah itu. Jadi sholat di luar sholat itu maksudnya. Jangan cuma di dalam sholat saja. Setiap waktu sholat, setiap waktu dia sholat, setiap satu dia ingat kepada Tuhannya, setiap satu dia hormat kepada Tuhannya, setiap waktu dia memuji, membesarkan, tunduk kepada Tuhannya. Itu seorang hamba begitu. Ya, seorang hamba. Nah, bukan seorang abid, maka jadilah hamba. Itulah kenapa jamaah sekalian kita membaca hadis Nabi SAW. Itu kan Nabi pernah ceritakan, ya kan? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Hadis itu ingat ya, itu agak panjang memang. Salah seorang di antara kamu beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 zira'. Tetapi karena dia sudah tertulis sebagai ahli neraka, faya'malu bi amali ahli nar, maka dia berbuat amalan ahli neraka dan dia mati dalam keadaan demikian. Nah, ini hadis ini, begitu membaca hadis ini, itu banyak orang mengatakan, wah kalau begitu percuma Ustaz. Iya, banyak yang bilang begitu. Enggak di sini pun pernah. Tapi waktu itu saya jawab secara ilmiah. Sekarang saya berikan jawaban secara imaniyah. Di sini di banyak masjid.
Percuma Ustadz, ini orang sudah beribadah, sudah baik, sudah ini, tetapi karena tertulisnya ahli neraka, dia ahli neraka. Percuma dong, kasihan dong, nggak adil dong. Nah, itu begitu tuh. Nah, saya jawab ketika itu secara ilmu bahwa hadis itu ada keterangannya. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan orang itu sholih, beramal baik, fima yabdulin nas, hanya dalam pandangan orang. Jadi orang cuma anggap, kasihan ya, dia kan orang baik, orang ini, orang soleh, ahli masjid, tapi kok matinya begini ya. Ternyata itu pandangan orang doang. Batinnya enggak soleh, dia beramal riya. Artinya secara ilmu, kalau dia soleh betul, ikhlas betul, enggak akan tergelincir. Nggak usah khawatir, begitu kan? Ini secara ilmu, jadi Allah enggak zalim. Tapi ini jawaban ini kita taruh dulu nih, taruh dulu. Saya sering mengatakan, antum kalau ngaji gelasnya jangan diisi dulu, taruh dulu isinya, biar di sini bisa nerima. Kalau udah penuh susah, ya nanti ngedebat terus kalau udah penuh, ya kan? Ini jawaban yang ilmu, taruh dulu. Sekarang saya tanya, seandainya, ada seorang hamba, dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dia sholat, dia ini lillahi ta'ala. Terus Allah masukkan dia ke neraka. Emang Allah salah? Allah salah nggak? Allah nggak mau terima amalnya yang ikhlas itu. Allah nggak kasih dia pahala. Allah salah di situ? Allah salah nggak? Enggak. Kenapa? Ente budak, terserah Tuhannya. Mestinya kita nggak boleh mikir, percuma dong Ustadz, kita udah baik, udah ikhlas. Emang kalau Allah nggak terima, Allah salah? Enggak. Kenali diri kita ini budak. Emang Allah wajib ngasih pahala? Ini saya udah sholat nih ya Allah nih, pahala saya mana? Allah bukan direktur, Allah bukan majikan, Anda bukan karyawan, Anda budak. Kita ini budak. Nah, jadi kalau orang yang betul-betul beriman dan ikhlas, nggak ada kepikiran percuma dong saya, percuma. Nggak ada percuma. Seandainya Allah bikin percuma pun juga bukan salah Allah. Allah nggak ditanya. Allah Tuhan, bebas. Nah ini nih. Lalu di mana asas keadilan? Subhanallah. Kita ini bisa sholat karena Allah, lalu minta imbalan kepada Allah, gitu kan? Enggak boleh begitu. Jadi jawaban ilmiahnya, kalau ikhlas, kalau ini, kalau itu Allah kasih. Tapi taruh dulu jawaban itu. Posisikan diri kita hamba, fahami. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, dia tahu Tuhannya. Siapa diri kita? Hamba. Seorang hamba udah siap. Makanya abd, siap. Ada nggak budak dapat gaji? Ada? Coba kalau ada sejarahnya, dapat gaji budak? Nggak ada budak dapat gaji. Ya, mungkin bisa ada demo budak gitu, nggak ada. Budak mah udah selesai. Kalau Tuhan yang ngasih rumah, itu kemurah hatian sang Tuhan. Tuhan yang ngasih makan, itu kemurah hatian sang Tuhan. Tuhan yang ngasih minum, ngasih pakaian, menikahkan, itu kebaikan sang Tuhan. Bukan sesuatu yang bisa dituntut oleh si budak. Nggak bisa. Kita ini Abdullah, hamba Allah. Nah itu ya. Jadi sebagai seorang slave, seorang abad, jadikan seluruh nilai yang kita kerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu makna dari sholat di luar sholat. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.